Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang termuat di dalam Markus pasal 10 ayat 2 sampai 16. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Damai sejahtera-Mu yang melampaui akal pikiran kami manusia ya Bapa, itulah yang kami persilakan pada saat ini menaungi hati dan pikiran kami. Sebab pada saat ini kami sudah siap untuk mendengar serta merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, beginilah bunyi Markus pasal 10 ayat 2 sampai 16. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini bertema mengikuti ketetapan Tuhan dengan rendah hati. Bapak Ibu dan saudara-saudari, salah satu penyebab yang membuat orang Israel sulit dalam mengikuti ketetapan Tuhan ialah ketegaran hati mereka. Mereka selalu bersikap keras terhadap segala hal yang tidak sesuai dengan pola pikir atau tidak sesuai dengan keinginan mereka. Itulah sebabnya ketika orang-orang Farisi berkata bahwa Musa memberi izin kepada tiap-tiap orang untuk bercerai dengan membuat surat cerai, Tuhan Yesus langsung berkata kepada mereka dengan tegas bahwa perintah tentang perceraian yang dituliskan Musa adalah perintah yang dilatar belakangi oleh ketegaran hati mereka sendiri, bukan karena ketetapan dari Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari, sifat tegar hati atau keras hati pasti ada di dalam diri tiap-tiap orang, termasuk di dalam diri kita. Tetapi melalui perikop Markus pasal 10 ayat 2 sampai 16 ini, Tuhan Yesus mengajar kita serta mengingatkan kita bahwa dalam menanggapi segala ketetapan Tuhan, khususnya tentang pernikahan, kita harus bersikap rendah hati, bukan tegar hati atau keras hati. Kita tidak dikehendaki dan tidak diizinkan Tuhan untuk berpatokan pada pola pikir, keinginan, atau selera kita. Melainkan kita harus berpatokan pada ketetapannya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan pernikahan, Tuhan telah menetapkan bahwa sejak awal dunia dijadikan, Tuhan menjadikan laki-laki dan perempuan. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.
Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Lalu, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudari, bahwa pernikahan itu terjadi oleh karena Tuhan Allah yang mempersatukan satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan. Dan apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, entah dengan alasan apapun itu. Sebab jika perceraian itu terjadi, maka disitulah akan terjadi pula yang namanya perzinahan. Tuhan benci kepada perzinahan. Dan setiap orang yang melakukan perzinahan tentu akan mendapat ganjaran atau hukuman yang setimpal dari Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketetapan ini harus kita ikuti walaupun mungkin sangat sulit untuk kita jalani. Kita harus menjalani kehidupan pernikahan kita berdasarkan ketetapan Tuhan, bukan berdasarkan pola pikir, keinginan, atau selera kita. Jadi, kalaupun dari kehidupan pernikahan kita tidak mendapat keturunan, kita selalu bertengkar dengan suami atau istri kita, ekonomi kita juga menurun selama kita menikah, atau karena alasan-alasan lainnya, kita tidak boleh menanggapi keadaan-keadaan seperti itu dengan berpatokan pada pola pikir, keinginan, atau selera kita sendiri. Tidak boleh. Melainkan kita harus tetap rendah hati untuk berpatokan pada ketetapan Tuhan, supaya pikiran atau niat untuk bercerai tidak sempat muncul di dalam diri kita. Kalaupun pikiran atau niat untuk bercerai itu sudah sempat muncul, namun jika kita dengan rendah hati membuat keputusan untuk mengikuti ketetapan Tuhan, maka niat untuk bercerai itu pasti tidak akan semakin berkobar-kobar, melainkan akan menjadi surut. Karena Tuhan pasti menuntun kita ketika kita dengan rendah hati sudah membuat keputusan untuk mengikuti ketetapannya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan ketetapan Tuhan, ada beberapa poin yang perlu kita ketahui serta kita renungkan supaya kita dapat mengikuti ketetapan Tuhan dengan rendah hati. Yang pertama, mari kita perhatikan kisah penciptaan langit dan bumi yang dikerjakan oleh Tuhan, yang dicatat dalam Kejadian pasal 1 sampai pasal 2. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tetapi karena bumi belum berbentuk dan kosong, samudra raya juga masih gelap gulita, maka Tuhan menciptakan terang. Sehingga ada terang, ada gelap, ada siang, dan ada malam. Seandainya Tuhan tidak menciptakan terang, pastilah bumi ini gelap gulita. Selanjutnya, Tuhan menciptakan cakrawala untuk mengatur posisi air supaya ada di atas dan di bawah. Berikutnya, Tuhan mengatur air yang ada di bawah cakrawala atau di bawah langit supaya berkumpul pada satu tempat, sehingga ada daratan dan ada lautan, dan seterusnya dan seterusnya. Dapat kita lihat, kita perhatikan dalam kisah penciptaan itu. Intinya, Bapak Ibu dan saudara-saudari, seperti yang tertulis di Kejadian 1 ayat 31, bahwa semua yang ada termasuk diri kita adalah ciptaan Tuhan. Semua yang diciptakan Tuhan itu baik adanya. Dan Tuhan telah menetapkan bahwa di dalam setiap yang diciptakannya itu terdapat nilai-nilai kebaikan juga. Sehingga semua ciptaan itu sama-sama memiliki potensi yang baik dan saling membutuhkan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalaupun kita melihat bahwa banyak sekali kekurangan pasangan kita, kekurangannya itu membuat kita
merasa bahwa dia tidak cocok dengan kita sehingga kita ingin bercerai dengannya. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, ingatlah bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu baik adanya. Dan Tuhan telah membuat ketetapan yang baik di dalam diri setiap yang diciptakannya. Maka ketika kita melihat kekurangan pasangan kita, cobalah juga untuk melihat kebaikannya yang sudah Tuhan tetapkan ada di dalam dirinya. Pandangan kita harus fokus pada kebaikannya, bukan kepada kekurangannya. Walaupun kebaikannya hanya 30, sedangkan kekurangannya 70. Namun kita harus fokus, lebih mengutamakan fokus pandangan kita kepada kebaikan. Yang kedua, mari kita perhatikan Kejadian pasal 26 ayat 4-5. Tuhan berfirman kepada Ishak di dalam ayat itu. Ishak ini adalah anak Abraham. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena apa? Kita lihat di kalimat atau ayat berikutnya. Karena Abraham ayahnya telah mendengarkan firman Tuhan dan memelihara kewajibannya kepada Tuhan, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum Tuhan. Mari kita perhatikan bahwa Tuhan akan membuat keturunan Ishak banyak seperti bintang di langit. Tuhan akan memberikan seluruh negeri Filistin kepada keturunan Ishak. Dan Tuhan akan memberkati semua bangsa di bumi melalui keturunannya. Semua ini akan terjadi pada Ishak dan pada keturunannya karena Abraham ayahnya mendengarkan firman Tuhan serta memelihara segala perintah, ketetapan, dan hukum Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, jika kita mengikuti ketetapan Tuhan, maka segala yang baik akan Tuhan lakukan untuk kita. Ini dapat kita lihat, kita renungkan dari Ulangan pasal 28 ayat 1-14. Di mana di dalam perikop tersebut dikatakan bahwa bagi setiap orang yang mengikuti ketetapan Tuhan akan menerima berkat. Tetapi jika kita tidak mengikuti ketetapan Tuhan, maka kutuk yang daripada Tuhan akan menjadi bagian kita. Dapat kita lihat serta kita renungkan dari Ulangan pasal 28 ayat 15 sampai 46. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengikuti ketetapan Tuhan dengan rendah hati. Tuhan Yesus mengatakan kita harus seperti seorang anak kecil dalam menyambut kerajaan Allah. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudari, perlakuan Tuhan Yesus terhadap anak-anak kecil yang datang ke hadapannya pada waktu itu, seperti yang kita baca di dalam perikop Markus pasal 10 tadi, yang mana Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas anak-anak itu, ia memberkati mereka. Demikianlah perlakuan Tuhan terhadap kita jika kita menyambut kerajaannya, mengikuti ketetapan Tuhan dengan rendah hati di dalam hidup kita, khususnya di dalam kehidupan pernikahan kita masing-masing. Baiklah kita tetap mengikuti ketetapan Tuhan dengan rendah hati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa karena firman-Mu sudah kami dengar serta kami renungkan. Ajari kami untuk selalu mengerti dan mengingatnya di dalam hidup kami, sehingga kami dapat lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Engkaulah yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua.